curiga kalau kolor ijo yang selama ini diburu warga itu, jangan-jangan itu kakak saya sendiri, Mbak. Hah? Kolor ijo? Kakak kamu? Tapi apa membuat kamu bisa curiga seperti itu, Mbak? Karena dia berubah, Mbak. Bener-bener berubah. Yang dulunya lemah, sekarang malah jadi kayak bukan manusia biasa, Mbak. Preman-preman yang sempet mau bunuh dia, itu dihajar balik Mbak sendirian. Dan preman itu kalah. Dan kamu lihat sendiri kejadian ini, Mbak? Iya, Mbak. Tapi Mbak, artinya kamu sekarang meyakini bahwa kolor ijo itu adalah kakak kamu sendiri? Saya nggak mau nuduh, Mbak. Tapi firasat saya bilang begitu. Jangan, Mas! Mas, jangan, Mas! Apa sih? Mikir kamu? Jangan, Mas! Mereka bisa mati. Kalau mereka kenapa-napa, Mas bisa dipenjara. Mas, ini kenapa sih? Ini bukan seperti Mas Wiryo yang aku kenal. Minggir kamu! Mas! Kamu ini apa-apaan sih? Gak usah ikut campur urusan sama kamu. Tapi Bu, itu Mas Wiryo hampir bunuh orang, Bu. Kamu tahu apa sih? Mereka itu udah pantas mendapatkannya. Udah kamu diam aja, gak usah ikut campur. Kamu kan gak tahu tentang mereka. Apaan sih? Hah? Kamu tuh siapa? Hah? Kamu tuh siapa nyuruh-nyuruh aku berhenti? Ini urusan aku. Urusan kamu. Pukulin orang di depan rumah itu urusan kamu. Aku ini laki-laki, kepala keluarga. Aku gak perlu minta izin siapapun untuk melindungi diri aku sendiri. Melindungi diri emang boleh, Mas. Tapi yang kamu lakuin ini bukan ngebela diri. Ini tuh kekerasan. Udah, cukup. Kamu gak usah sok tahu tentang kebaikan. Kita seperti ini itu untuk bertahan hidup. Ngerti kamu? Aku nggak tahu lagi sekarang. Aku nggak tahu siapa kamu. Yang jelas, orang yang sekarang berdiri di depan aku bukan Mas Wiryo yang aku kenal. Kalau semua ini karena uang, kalian salah jalan. Karena semua ini ngerubah Mas Wiryo jadi orang yang jahat. Yang aku sendiri takut. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Sumpah bang, gua gak punya uang lagi tuh. Udah, gak denger. Dia udah bilang kan gak punya apa-apa. Gak bisa, dia harus bayar utang utangnya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia. Waktu itu saya mulai mikir, Mbak. Kayaknya yang saya hadapi itu bukan cuma soal keserakahan biasa. Waktu itu saya mulai merasa aneh. Aneh bagaimana, Mbak? Ya aneh aja, Mbak.
tehnya diminum dulu. Rencananya besok aku mau ngelamar kerja di 2 tempat. Siapa tahu dapat. Ngapain sih? Ngelamar kerja segala. Gak usah kerja. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Aku kan tetap harus cari kerja. Perempuan itu bagusnya ada di rumah. Nyapu, nyuci, ngepel, gosok. Kerjain aja pekerjaan rumah. Dapat gaji juga nggak seberapa. Udah, nggak usah kerja. Aku cuma pengen punya uang sendiri, Bu. Biar bisa bantu keluarga. Aku nggak mau ngebebanin ibu. Mbak Antu, kamu mau bantu apa? Paling gaji kamu itu sebulan hanya cukup buat beli sabun cuci. Kamu ambil uangnya, nanti kalau kurang, kamu minta lagi, Kak. Bilangnya mau kerja. Nggak taunya menguting duit tuh. Nggak jelas deh kamu tuh. Lebih baik aku pungutin uang dari lantai daripada harus hidup dari uang yang bau amis darah dan dosa. Serah kamu lah. Capek, pusing ibu. Dari cara dia bicara, cara dia jalan, bahkan cara netep ke saya aja tuh beda, Mbak. Kayak ke orang asing. Dan saya tuh mulai banget yakin kalau kakak saya itu pakai pesugihan kolor hijau. Iya Mbak, tapi kan perubahan sikap itu bukan sebuah bukti yang kuat. Atau Mbak punya bukti lain? Bukti konkret yang menunjukkan bahwa ternyata kolor hijau itu benar adalah kakak kamu. Saya emang gak punya bukti nyata, Mbak. Tapi malam itu... Kenapa Mbak? Kenapa? Apa yang terjadi malam itu Mbak? Mudah-mudahan keterima ya, Las. Amin. Kamu hati-hati di jalannya ya. Kamu juga ya. Mas Wiryo. Mas Wiryo. Mas Wiryo. Bulan. Tiara, Tiara. Syukur kamu nggak kenapa-napa, Tiara. Waktu saya lihat sendiri, mata itu meski merah, tapi saya yakin kalau mata itu mata kakak saya, Mbak.